yang terbaik berbalaskan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, ndak samo jo baliang-baliang nate buki, kama angin kancangnya ke situ. Tapi begitulah iman kita, yazid wa yanqus, naik turun, turun naik. Kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kan datang bisikan-bisikan ke dalam kalbu seseorang itu, ke dalam hati seseorang itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan janji Allah, yaitunya surga. Jadi ternyata hadirin, istiqomah itu berbalaskan surga. Masya Allah, luar biasa. Begitulah Allah maha adil dan maha bijaksana dalam sesuatu. Tapi istiqomah itu berat, iya. Banyak tantangan, banyak. Kadang mulai hujan seketik, awak ragu datang ke surau. Di la hujan luari. Pancang paneh beko, paneh kareh benah luah siang hari wah. Latihan badan karajo siang, aduh rangki-rangki badan panek. Aduh say. Ya begitulah. Hujan paneh hari beko deh la hujan paneh loh penyakit lo nanti boh. Ini ndak ada nelok cialah itu gitulah. Maka konsep tauhid itu selalu mensyukuri, sabar menghadapi. Nah, sabar itu kau akan naco menyebut sabar. Apa itu sabar? Mampu mengendalikan diri dari sesuatu. Apa saja bentuknya. Nah, kita mampu kendalikan diri kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bapisah bukanlah bacarai. Mau tidak mau, siap ndak siap, rela ndak rela kita, redok ndak redok, kita akan berpisah dengan Ramadan tahun ini. Apa kau berpisah kau dalam jangka waktu yang sesaat, mungkin setahun, atau berpisah untuk selama, ndak tahu lah. Ajal itu kan urusan Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Kapan di bumi mana sadang manga kita akan meninggal, itu kan rahasia Allah. Luqman 31-34. Nah, oleh sebab itu orang yang menang itu, orang yang terbaik itu, satu, dia selalu istiqomah menjaga sholat fardu dan sholat sunnah. Istiqomah itu artinya tarikh manarui. Membiasakan. Alhamdulillah ala sebulan lebih kurang. Awak dididik, dibiasakan, diterpa siang dan malam. Selalu kita menjaga. Itu dalam rangka apa? Untuk mencari redoknya Allah. Kalau dalam kajian ilmu tauhid itu kan ilahi anta maksudi wa redoka. Jadi redoknya Allah yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita damba-dambakan. Jadi kalau Allah redok itu kan selesai semuanya, aman. Jadi oleh sebab itu, ini akhir-akhir Ramadan ini kan sudah masuk babak penyisian biasanya itu, ibarat main bola, ya Pak ya. Lah mulai hilang cie-cie. Tapi di siku alhamdulillah masih ramai lah gitu kan, masih ramai. Kalau di masjid yang lain, musolah yang lain, nah itu bisa dihitung saja lah. Nah, itu soft itu udah maju ke muko. Belakang tak berurang. Ya begitulah, karena kesibukan itu udah banyak bertambah. Memikianlah mencari persiapan untuk rayu, untuk mudik. Mudik tak boleh ya? Boleh apa ya? Boleh ya? Enggak tahulah. Kecik kawan
mudik ndak boleh, pulang kampung lagi saja kan. Ada aja yang kayak gitu. Terserahlah mau mudik, memikirkan itu. Persiapan lebaran, kue karayu, datang tamu bekoba gitu. Bu ya. Ya itu biasanya ibu-ibu yang banyak gitu. Karena alhamdulillah saya kan punya istri, cuma memang kayak gitu juga pola pikirnya gitu kan. Tapi alhamdulillah masih malam tadi dia masih istiqomah dengan i'tikafnya di masjid. Ambo pulang mengaji malam tadi jam 1, jam 2 dia masih di masjid. Alhamdulillah. Aku jam 3-nya lah tiba di rumah masak kok gitu kan. Membawa anak-anak. Ya, tapi begitulah. Jadi keistiqomahan hati kita selalu kita jaga. Nah, persiapan-persiapan itu boleh, tapi jangan sampai mengabaikan yang lebih utama. Itu yang penting. Itunya ibadah kita. Satu-satunya ibadah yang akan mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Amal soleh. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyaman amalan solehan, maka dia harus beramal soleh. Itu kuncinya. Tidak ada yang lain. Amal soleh. Nah, kalau amal itu karajo bahasa awaknya, kerja. Soleh, baik. Kerja yang baik. Jadi dia kerja itu umum. Kalau dibagi dua, ada amal soleh, ada amilus sayyi'ah, karajo yang tidak baik. Nah gitu. Tapi yang Allah ridho itu amal solehnya. Nah amal soleh itu banyak yang bisa kita lakukan. Jadi pertama sekali istiqomah menjaga sholat fardu dan yang sunnah. Karena kita sudah dibiasakan, sudah dididik 1 bulan penuh. Rutinitas kadang-kadang kita jaga. Jadi tidak bisa awak ditampai awak di mah awak. Oh di kantu. Tadanga suara azan langsung cut. Solat. Azan itu kan panggilan untuk solat. Kadang-kadang kawan kan pemain loh situ bagai. Suara azannya sama aja suara. Rumik loh ini kan. Kita tahu ya Pak ya. Ah itu. Betul lah sampai informasi itu kemari itu. Itu bukan awak lah bacamin je matu balanggang matu bacamin matu hari bagalambang matu orang banyak. Indaklah perlu suruh-suruhan itu. Memang kayak gitu pola pikirnya itu baru. Sampai situ penganahnya baru. Awak doaan sajalah, mudah-mudahan taubat gitu kan. Betapa dia penghinaan terhadap Allah sebagai Rabbul Alamin. Dalam azan itu terdapat kalimah tauhid. Nan ka menjamin nawa, nan ka menjamin inyo orang nak mengecek itu sekalipun. Salamai ndak salamainya dunia akhirat, surga atau neraka itu pilihannya di situ, di tauhid tuh. Makanya hati-hati itu. Ndak boleh kita permainkan tauhid itu. Jadi kalau sudah masuk arena tauhid, akidah dan ibadah, Rasulullah itu panglima perang. Tapi kalau masalah muamalah tengah masyarakat itu hal biasa, itu tidak dimasalah. Kedirian, keluarga, Nabi dilantiang sampai berdarah, dicaki bagai, difitnah, diadu domba, macam-macam. Itu kedirian dan keluarga. Membalas ke Rasul tidak. Tapi kalau sudah masalah yang berkenaan dengan Al-Quran, dengan Tauhid, dengan ibadah, dengan ketuhanan, itu tidak ada ceritanya lagi. Itu hitam putih ya. Yo ndak. Nah, di situ. Makanya disitulah orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak senang terhadap Islamnya bermain. Islam itu keras. Makanya ada yang membuat Islam garis keras. Model pemikirannya itu jayanya itu. Tidak ada Islam kok garis lurus, garis kok semacam garis keras ini. Pokok Islam itu Islam. Tidak ada. Nggak ada yang radikal. Nah, yang 300 ayat itu yang nyutu dua itu awalnya kan Islamnya tuh. Kini kali Islamnya. Itu rata-rata ayat yang berkenaan dengan jihad. Dimisalkanlah jihad itu dengan teroris. Ini balik-balik saja tuh. Betapa jahat pola pikirnya itu.
Sekarang dia sebagai seorang pendeta itu. Mohon izin Bapak Ibu ya, kita kan di YouTube itu. Jadi dari awal Ramadan kajian kita masukkan ke YouTube semuanya. Supaya kalau lihat tadanga adinya, kok enggak di kaki tangannya lah gitu kan. Petang Menteri Agama seperti itu. Ikan jali-jali mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang di Kemenak gitu kan. Kita kan bagian juga di Kemenak. Nah salah. Jadi padian wataktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Salah Pak. Wa antum ta'lamun. Jika kamu tahu. Awak tahu mengawal suruhan. Jadi suara azan coba begitu naik pemikirannya. Aduh. Begitu dahsyatnya. Kecuali entah yang baca Al-Quran tak baguslah. Tidak tahu mereka itu di dalam Al-Quran ternyata ada anjing kok yang selamat, yang bisa, yang dijamin masuk surga. Ya Bu ya? Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 22. Awak di kajian di dakwah disampaikan kayak gitu. Ndak seluruh anjing yang jelek. Kalau bahasa Indonesianya anjing. Kalau bahasa Minangnya apa tuh? Iyo buruk bunyi ya. Awak malih menyabui zona itu. Itu. Coba begitu disamakan. Ya mungkin bahasa dicontohkan, diumpamakan, ditamsilkan segala macam terserahlah. Tapi seperti itulah pola pikirnya. Lihat dalam Ashabul Kahfi itu. Lihat di sana. 1 masuk surga, 2, 3. Belum ada yang masuk surga, dia duluan. Nah terakhir, kuk. Ada di belakang itu. Seekor anjing. Nah, dia di stop lah. Di pintu surga. Mari Tuhan. Stop. Kok dia stop? Ya anjing tidak boleh masuk surga. Kok tidak boleh? Kenapa kok tidak boleh ya? Anjing yang tidak boleh masuk surga dah. Oh gitu ya? Ya. Oh, baik. Saya nuntut keadilan. Anjing saja bisa minta keadilan kok. Jadi ya bukalah sidang. Begitu. Baik, sidang digelar. Sidang terbuka untuk umum. Oh, dibuka. Nama anjing ya kan? Contoh kayak itulah. Itu kan bahasa Allah itu. Permasalahan, saya pingin masuk surga. Terus enggak boleh ya? Jadi, saya nuntut keadilan. Masa enggak boleh? Tuh teman saya masuk surga, saya enggak. Oh gitu ya? Iya. Oh, baik. Sidang dipending. Hakim rapek seketik dulu. Gitu. Hakim kok beragam, enggak tentu udah mudah. Tuh Pak Hakim yang tahu. 1, 2, 3 sampai 7 sampai baran terserah lah gitu kan. Maka rapat kecil-kecil lah. Hakim 1, boleh jangan masuk surga. Enggak. 2, enggak yang dosa. Tuh terus sampai akhir. Sampai hakim nangka 7 lah gitu kan. Atau hakim 5. Keputusan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Baik, sidang dibuka. Wah, kok anjing itu loh bergema-gemanya kok. Dengan harapan bisa masuk surga. Terus, keputusan hakim memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Titik. Keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Sidang ditutup. Bubar. Tuh. Malah ruang lah anjing yang boleh. Gitu kan. Di pintu surga tuh. Modai kawanah lah ya. Lapayah awak pai dulu. Beliau dakwah, aku ikut dakwah. Menyampaikan kebenaran, nambu ikut lah. Leo lah lantiang lah. Leo dikajah lah. Kau patah kaki muka kau gara-gara dilantiang dulu tuh. Akhirnya beliau masuk surga, ambo ndak boleh dah. Begitukah hukum Allah? Begitukah keadilan itu? Sampai menangis-nangis. Ya bayang, salah mau dianjang menangis. Gitu. Terdengarlah suara, ya Ridwan, udkhulul fil jannah, masukkan itu si anjing dalam surga. Coba, anjing saja yang setia mengikut betul-betul mengikut, yang diikuti memang betul-betul taat kepada Allah, menyebarkan agama Allah, tunduk dan taat kepada Allah, patuh kepada aturan Allah, lai berhak masuk surga, apalagi awak. Balik ke situ lihat tu. Jangan lebih parah lo daripada tu ibu-ibunya tu. Itu ada dalam Al-Quran. Makanya Qisasul Anbiya, Al-Quran itu menjelaskan yang sudah terjadi
yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Luar biasa, ndak sama aja Quran Al-Quran tuh dong. Kalau Quran tuh paling-paling berita nanalah sudah. Kadang lawasi lo begitu. Berita lalamoh lo. Nah Quran kalau ndak hati-hati bisa tergiliang, bisa terguluang. Itu. Boleh kalau yang TV itu, yang sabilah itu. Nah, kini kejadian tiba informasi di tangan awak. Tapi kalau Quran tuh di tabiat dulu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita bercermin. Maka betul Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia itu umum. Lai urang saya, kalau mengambil petunjuk ke Al-Quran dijamin selamat. Dunia dan akhirat. Makanya penting bagi kita. Jadi keistiqomahan hati itu perlu. Jangan sampai goyah. Tantangan barek Bapak Ibu. Nah, itu yang dulu tuh. Akininya baulah. Lalu lihat. Menteri kok. Lah tahu informasinya Bu. Nan terbaru. PAUD Al-Quran. Rumah tahfiz. Izinnya di stop. Lu tahu Bu dah? Kan rancang Bu bagi tahu dah. Kebetulan kita diamanai sebagai Ketua Forum Komunikasi Rumah Tahfiz Kota Padang. Sudah 2 kali diwawancarai oleh Padang TV. Boleh dibuka siaran ulangan nantinya. Kita menolak. Awak bukan memikian untuk diri. Rasulullah itu tidak memikian diri hidup. Memikian umat. Anak-anak awak gua. Lembaga yang tidak ada izin resmi itu tidak berhak. Tidak boleh. Bisa saja nanti seperti itu. Mengasuh, ngaji. Ada izin enggak? Enggak. Bubar. Bisa kayak gitu nantinya. Sekarang di stop. Bahasa agak tingginya apa? Moratorium. Ya Pak ya. Mohon Bapak Ibu doanya di bulan yang penuh barokah ini kita berjuang demi anak-anak awak. Tanggal sabaleh ke Padang. Bulan Ramadan. Al-Quran banyak dibaca, banyak diperlombakan. Maka kita sampaikan saja, hafiz-hafiz yang tampil di Padang TV itu, tuh para penghafal Al-Quran kecil-kecil, gadang-gadang kok. Yang tampil di RCTI itu, para penghafal Al-Quran, cinta Al-Quran, kok dilarang. Bahasanya di sana dia manata katanya. Kalau Bapak ingin manata, jangan stop. Dia tumbuh di masyarakat, kembang di masyarakat, hidup di masyarakat, kebutuhan masyarakat, berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Rabbul Alamin. Tolong sekali lagi, kebijakan yang bijak. Jangan hanya bijaksana, di sini juga harus bijak. Penting bagi kita. Boleh Bapak Ibu, nanti saya fitnah pula nanti, dilihat saja nanti berita-beritanya. Makanya sajak mulai pertanggal sabaleh itu kita tetap sampaikan di YouTube agar mereka kemarin sudah 100 lebih itu yang nontonnya gitu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, buka saja nanti Buya Herman Tanjung, jangan lupa like and share gitu. Masuk iklan C. Ya, penting bagi kita suarakan wataktumul haq. Itu Allah yang nyampaikan. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau disembunyikan, maka kita akan tergiling dan tergilas. Jadi tentu kita juga perlu waspada dan hati-hati. Kalau hawa ada reaksi, keras reaksi kita, awas, nyo masuk situ, nyo tuduh beko teroris. Kalau ndak ada reaksi, inge galihnya lalu. Nyo kemari rumi kok. Yang munafik tuh memang kayak gitu. Nyo gali, kalau bahasa kampung pun namanya gali namanya itu. Licin. Dia punya mata pedang 2. Ndak dapat suo jo kida, dapat kapai ke pulang. Nampokok galih lalu. Hati-hati, itu munafik dalam agama namanya itu. Alla takhafu wa la takhafu. Kata Umar bin Khattab. Yang paling kita khawatirkan, yang paling sangat dikhawatirkan adalah al-munafiqun aliman. Nanti akan muncul para munafik yang alim. Ditanya oleh sahabat yang lain, kaifa yakunu munafiqun aliman? Kok bisa
Dia orang alim tapi dia munafik. Qala, beliau menjawab, beliau sampaikan bahwa alimun lisan, kadang dia ahli di lisannya, pandai babinya ayah, hebat banah di muka awak, pandai memutar balik fakta. Al munafikan fil qalbi wa amal, tapi dia munafik di hatinya dan perbuatannya. Kita berselindung kepada Allah, kita doakan beliau-beliau itu, tapi jangan doain sampai mati lah, Bu. Nangka mati lah nyoa, jangan. Itu tidak boleh, zalim pula kita namanya. Kita doakan semoga beliau itu tetap kembali kepada jalan yang benar. Yang membolak balik hati manusia, sabit qalbi ala dinik Allah. Terserahkan kepada Allah. Nanjale hawa, inyo menampaikan ndak elok, awak menyampaikan banah. Itu konsepnya tuh. Jangan diaminkan juga. Kalau diaminkan tuh sama dengan tuh. Di tugas kita seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi, karena ya begitulah cara kita, dan kita pasti ada tantangan selalu. Tantangan selalu membuat kita lebih dewasa. Mudah-mudahan membuat iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi batang kayu, kalau di Minang Bapak Ibu ya, biasanya angin semakin kencang. Biasa seperti itu. Sunatullahnya ya Bu ya. Tapi ingat, batang kayu yang hebat itu dia menghunjam ke tanah akar tunggangnya. Kalau ndak ingin dia hembus angin kencang, jadilah rumput, siap untuk diinjak dan dipijak terus. Jadi kita harus istiqomah. Harus istiqomah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, reci bawang dek kurang alu, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata. Maafkan nambo tentang itu. Sebab mangkoba itu maklum nambo mudo mata, mungkin terdorong di lompatan lupuh di kakinan kapata. Ndak do gadiang nantarata, ndak do tupai nantak kawah yang qadim, hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf, memaafkan. Allahumma minkum, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah yang akan datang selalu, dan rumah ibadah jangan sampai ditinggalkan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.